Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimat, para sesepuh, para remaja, anak-anakku sekalian, jamaah, pecinta dan pemakmur serta pemberdaya Masjid Al-Azhar, Pasteur Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang Allah muliakan. Sampai detik ini kita masih berada di momentum ibadah di bulan Ramadan. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap diberi kesehatan zahir dan batin oleh Allahur Rabbul Alamin. Diberikan pula kekuatan untuk mampu menyukuri kenikmatan berupa kesehatan itu dengan cara lebih gesit, lebih semangat, lebih istiqomah untuk beribadah sholat diantaranya, menutup aurat ketika berada ataupun tampil di hadapan publik, termasuk kita berkinerja dengan cara yang benar, tidak lupa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri, keluarga, termasuk kepada orang lain. Para pendengar yang Allah muliakan, ada kegiatan yang kontraproduktif yang sejatinya kita koreksi, kemudian kita beri solusi, lalu kita melaksanakan ataupun memulainya dengan cara menjadi manusia yang konsisten. Contohnya, ketika kita berkendaraan, lalu kita memasang masker, akan tetapi tidak berhelm. Nah, ini kurang bagus. Mengapa? Karena apabila alasan kita berhelm itu takut sama polisi, berarti sepanjang jalan seseorang yang mengendari sepeda motor tidak pernah akan berhelm karena mereka tidak pernah menemukan pos jaga ataupun polisi yang sedang berjaga di pinggir-pinggir jalan. Padahal sesungguhnya berhelm selama berkendaraan itu bukan untuk menghindari ketakutan dari atas nama polisi lalu lintas, atau bukan karena takut jebakan di perjalanan. Akan tetapi berhelm selama berkendaraan itu untuk melindungi fisik kita ketika satu waktu mungkin kita terpleset, terjatuh, tersenggol orang, mungkin juga ada benda dari tempat yang tidak diketahui tiba-tiba melayang. Maka dengan bantuan dan dengan alat berupa helm itu, insya Allah kita akan terlindungi secara rumus fisik kemanusiaan. Sebaliknya, ketika kita tidak berhelm, jangankan benda besar yang menimpa tubuh kita ataupun kepala kita, benda sekecil apapun juga ketika itu bentuknya benda padat, maka husnudzon saya atau dugaan saya, kepala kita akan terasa sakit. Itulah diantara pentingnya kita konsisten, itulah pentingnya ketika kita sebelum beramal, bekerja, berbuat, beraktivitas itu terlebih dahulu mengedepankan ilmu, pengetahuan, teori, rumus. Tapi juga tidak cukup hanya dengan sekedar rumus dan menghafal rumus sehingga rumus itu diamalkan. Nah, para pendengar yang Allah muliakan, Ramadan ini sejatinya harus mampu mendidik kita agar menjadi orang yang konsisten. Contoh lain, karena memang ini masih ada keterkaitan. Kita rajin cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak antar orang, tidak bersentuhan, pakai masker, tapi tidak pernah wudu, tidak mau mandi, tidak pernah mau sholat. Nah, ini kan kontraproduktif. Tapi yang ditargetkan, yang dicita-citakan adalah terbebasnya dari malapetaka. Sedangkan yang mampu melerai malapetaka itu hanyalah Allahur Rabbul Alamin, diiringkan atau beriringan dengan usaha real kita semuanya. Contoh, ketika kita ingin menghindari kebodohan, maka tidak cukup hanya sekedar memohon ilmu kepada Allah agar kita menjadi orang yang cerdas, hingga kita juga berikhtiar dengan cara belajar. Apakah itu bertanya, mendengar, menyimak, berpikir, plus di dalamnya adalah
memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, mudah-mudahan kultum yang sangat sederhana dan singkat ini menginspirasi kita semuanya. Terakhir, apabila dalam ikhtiar mencegah persebaran COVID-19 ini dengan cara-cara yang tadi, tetapi misal korupsi dibiarkan, LGBT dibiarkan, pelacuran dibiarkan, mabuk-mabukan dibiarkan, perjudian dibiarkan, amar ma'ruf nahi mungkar dipenggal, atau orang-orangnya dikarantinakan, maka ini terjadi kontraproduktif. Oleh karena itu pula, maka betapa pentingnya kita selalu sadar untuk tetap zikir kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Yang kedua, tingkatkan kualitas ilmu pengetahuan agar kita bisa ikut berpikir dan memikirkan nasib diri, keluarga, termasuk nasib orang lain yang lebih banyak lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat melanjutkan perjalanan Ramadan kita semuanya hingga sampai di pelabuhan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum, hasbunallah wa ni'mal wakil, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.